Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah saya juga baik ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini lancar dan tidak terkendala apapun, dan hasilnya bisa bermanfaat bagi kita semua di masa yang akan datang. Amin. Doa dipersilakan. Doa selesai. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Pak. Wow, semuanya hadir ya. Iya, Pak. Ya. Ya, Pak. Ya. Sebelum masuk ke materi, saya mau bertanya kepada kalian. Ini gambar apa? Yang nomor 1. Spidol, Pak. Spidol. Coba terangkan apa yang kamu lihat dari gambar ini. Berwarna putih. Ya, terus. Ada warna merah dan hitam. Ya, terus apa lagi? Yang detail coba. Ada tulisan snowman. Ya, lagi apa? Ini. Itu tutup ballpoint. Tutup spidol Ya, warnanya apa? hitam. Ya, betul. Terus apa lagi? Itu ujungnya itu. Ujungnya runcing. Ya, betul. Yang terus? Ya, betul. Terdapat tulisan birthmark. Ya. Terus yang nomor 2 coba. Penghapus. Berbentuk persegi panjang. Ya, terus? Berwarna biru dan hitam. Ya. Ya. Berwarna busa. Ya, betul. Ya, itu yang kalian sebutkan itu contoh mendeskripsikan barang. Ya, hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi ya. Kita akan belajar tentang teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri sesuatu yang dideskripsikan oleh penulis. Dengan demikian, pembaca memperoleh kesan mendalam terhadap tulisan tersebut. Jadi, intinya teks deskripsi itu menggambarkan suatu benda atau keadaan agar yang membaca teks tersebut bisa merasakan atau melihat benda tersebut secara nyata. Jadi, teks deskripsi itu menjelaskan sedetail mungkin suatu kejadian atau benda. Intinya seperti itu ya. Paham anak-anak? Paham. Nah, selanjutnya, kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan keadaan, bentuk, atau suasana tertentu. Maksudnya yang sudah tadi saya jelaskan, teks deskripsi itu menggambarkan suatu keadaan, entah itu suatu contohnya keadaan sedang kebakaran di mana, apakah tegang atau sedih atau gimana. Terus bentuk itu, bentuk kebakarannya gimana, atau kebakarannya besar, apinya besar, apa api kecil, atau suasana di sana juga ramai, atau pemadam kebakarannya sudah datang atau belum. Intinya kita menjelaskan secara detail tentang keadaan di situ, entah bentuk, suasana, atau keadaan. Begitu ya? Iya Pak. Ya. Dalam tes deskripsi kita menjelaskan ada 2. Yang pertama itu menjelaskan ciri-ciri fisik objek dan menjelaskan ciri-ciri psikis objek. Cara-cara fisik objek itu contohnya bentuk suatu objek itu. Contoh tadi seperti spidol, bentuknya bundar, terus warnanya putih, bentuknya hitam, ujungnya runcing. Nah, seperti itu contoh fisik objek. Sedangkan psikis objek itu seperti kegunaannya, untuk kegunaan seperti untuk menulis, untuk menulis papan tulis dan sebagainya. Itu contoh ciri-ciri psikis objek. Ya, yang selanjutnya ciri-ciri teks deskripsi. Ada 4. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Maksudnya
sudah jelas tadi pengertian teks deskripsi itu menggambarkan secara terperinci suatu benda atau keadaan. Jika suatu teks mengandung unsur tersebut, maka masuk termasuk teks deskripsi. Yang kedua yaitu melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Maksudnya yaitu kita menjelaskannya itu sesuai yang ditangkap oleh indera kita. Contoh, kita menangkap dengan indera penglihatan, spidol, bentuknya seperti persegi panjang bulan begitu. Kita menjelaskan dengan detail. Terus warnanya apa? Itu kan dilihat pakai indera penglihatan kita. Contoh dengan indera peraba, spidol, permukaannya halus, ujungnya sedikit kasar, terus lembut, ada teksturnya buat menulis. Yaitu contoh melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Jadi kita harus menjelaskan sedetail-detailnya suatu objek atau keadaan agar pembaca itu jelas dan merasakan secara langsung, seakan-akan ikut merasakan secara langsung kejadian atau melihat benda yang sedang kita jelaskan. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Ya tadi sudah saya jelaskan, harus terperinci dengan bentuk, warna, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu kaidah pembahasan teks deskripsi. Ada 5. Yang pertama, menggunakan kata benda sesuai dengan topik yang dideskripsikan, seperti rumah sakit, rumah, mobilku. Maksudnya yaitu kita menyebutkan benda, menggunakan kata benda yang sedang kita deskripsikan. Contoh, tadi mendeskripsikan spidolnya, kita menggunakan kata spidol. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya yaitu beliau ialah seorang kepala yang baik hati dan lain-lain. Maksudnya yaitu kita menjelaskan frasa yang mengandung kata benda yang sedang kita jelaskan. Contoh, kita menjelaskan tentang contoh penjelasan saya itu seorang dosen, seorang guru yang mengajar bahasa Indonesia. Itu. Yang ketiga yaitu mengandung kata sifat yang sifatnya untuk menggambarkan sesuatu. Contohnya seperti sebuah spidol, 2 siswa, 3 kaos kaki, dan sebagainya. Yang keempat, mengandung kata kerja transitif untuk dapat memberikan informasi subjek seperti siswa itu mengenakan seragam coklat. Contohnya saya mendeskripsikan saya sedang mengajar menggunakan pakaian berwarna hijau begitu. Yang kelima, mengandung kata keterangan dan memberikan sebuah informasi tambahan mengenai suatu objek seperti dengan cepat atau lambat, coffee shop di rumah sakit dan lain. Contohnya sedang saya mendeskripsikan Pak Guru sedang mengajar di depan kelas menggunakan baju hijau dan celana coklat gitu ya. Apakah ada yang ditanyakan sampai sini? Belum. Belum ya? Jelas ya? Ya, saya lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu cara menulis teks deskripsi, langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan atau memilih objek. Jadi kita harus jelas memilih objek yang akan kita deskripsikan. Contoh, kita memilih objek tadi spidol, kita harus mengamati benar-benar objek tersebut agar kita dapat mendeskripsikannya dengan jelas. Yang kedua, menetapkan tujuan deskripsi. Selain itu kita harus menentukan tujuannya. Tujuan kita mendeskripsikan spidol itu agar, contohnya agar orang lain tahu bahwa spidol itu seperti ini gitu. Yang ketiga, mengumpulkan data. Kita itu dari mengamati itu kita bisa mengumpulkan data, warnanya, bentuknya, fungsinya, dan sebagainya. Membuat kerangka karangan. Dan sebelum menulis kita sebaiknya membuat kerangkanya dulu, karena dengan begitu kita memudahkan kita dalam menulis karena sudah terrangkai dengan rapi. Yang keempat, mengembangkan kerangka. Setelah kerangka jadi, kita bisa mengembangkan menjadi teks deskripsi yang sesungguhnya. Setelah dikembangkan, kita masuk ke
step terakhir, yaitu menyunting teks. Setelah selesai, kita membaca kembali teks tersebut agar kita mengetahui apakah ada kesalahan penggunaan kata, tanda baca, dan sebagainya. Ya, begitu yang dapat saya jelaskan. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, saya bertanya ya. Ya, Pak. Ya, coba April, coba jelaskan tadi pengertian dari teks deskripsi yang saya sudah jelaskan tadi, Pak. Apa itu teks deskripsi menurut saudara April? Ya, gimana saudara April? Bisa nggak? Ya Pak, teks deskripsi merupakan sebuah tulisan yang isinya bertujuan memberi gambaran suatu objek kepada pembaca secara rinci dan jelas, Pak. Ya, betul. Contohnya coba kamu deskripsikan ini, barang ini. Ini apa ini? Coba. Yaitu sebuah mikrofon memiliki warna hitam dan abu-abu, Betul. Terus? berbentuk bulat dan kunci di ujung, Ya. memiliki kabel. Ya, ya bagus. Ya bagus. Kita ulangi ya. Masih, Pak. Ya. Terus selanjutnya saya mau tanya Diani ya. Ya, Pak. Coba tadi sebutkan ciri-ciri teks deskripsi yang sudah saya jelaskan. Ya, yang pertama menggambarkan atau menuliskan sesuatu. Ya, Yang betul. kedua melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Ya. Ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Ya. Terus yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Ya. Coba kamu deskripsikan apa diri kamu sendiri, coba sekarang sedang pakai baju apa, kerudung apa, dan sebagainya. Ya, sekarang saya sedang memakai kerudung warna hitam, Ya. memakai rok warna hitam, Ya. dan memakai baju warna merah. Ya. Batik. Ya, betul, bagus. Oke. Ya, selanjutnya Erika, saya mau tanya Erika, coba. Tadi saya sudah menyebutkan langkah-langkah menulis teks deskripsi, coba sebutkan lagi. Bapak. Ya, saya tunggu ya. Apakah ada yang mau membantu menjawab? Erika, siapa? Coba tunjuk tangan. Nurul Ayu bisa sebutkan langkah-langkah menulis teks deskripsi. Langkah-langkah menulis teks deskripsi, Nurul Ayu bisa enggak? Atau saudara April bisa? Langkah-langkah menulis teks deskripsi saya sudah jelaskan loh tadi loh. Ya, saya jelaskan sekali lagi ya, coba ya, dengarkan ya. Jadi langkah-langkah menulis teks deskripsi yang pertama itu menentukan atau memilih objek. Jadi kita harus memilih objeknya dahulu sebelum kita mendeskripsikan. Yang kedua itu menetapkan tujuan deskripsi. Jadi kita harus menentukan apa tujuan kita mendeskripsi objek tersebut. Yang ketiga mengumpulkan data. Ini hal paling penting ya, agar kita terperinci dalam mendeskripsikan objek tersebut. Yang keempat membuat kerangka karangan. Yang kelima mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah teks deskripsi yang sebetulnya. Yang terakhir itu menyunting teks. Ya, sudah jelas? Jelas, Pak. Ya, coba Arif ulang. Ya, coba Arif ulang. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama menentukan atau memilih objek, Ya. yang kedua menetapkan tujuan deskripsi, yang ketiga mengumpulkan data, Ya. keempat membuat kerangka karangan, kelima mengembangkan kerangka, keenam menyunting teks. Ya, betul. Ya, coba saudara April ulang lagi. Yang pertama yaitu menentukan atau memilih tema atau topik karangan. Ya,
Terus 4 membuat kerangka karangan, ya, dan 5 mengembangkan kerangka karangan. ya. Yang terakhir menyunting teks. Ya. Ya, bagus. Sudah paham semua ya? Paham, Pak. Ya sudah, saya akan memberi kalian tugas. Coba deskripsikan rumah kalian secara terperinci ya. Kalian pasti tahu lah rumah kalian bentuknya gimana, letaknya gimana. Oke? Oke. Saya Siap. beri waktu 15 menit. Ya udah, mulai dari sekarang kerjakan. Oke. Gimana? Sudah selesai belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya udah, ini waktunya sudah hampir selesai ya. Itu tugasnya buat PR, dikumpulkan minggu depan. Tapi hasilnya harus bagus ya. Ya, Pak, Karena ini siap. buat PR sih. Oke? Oke. Ya udah, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.